9 fakta Belarusia, negara unik di Eropa Timur. Republik Belarusia adalah negara yang terkurung daratan di Eropa Timur, berbatasan dengan Rusia di timur dan timur laut, Ukraina di selatan, Polandia di barat, dan Lituania dan Latvia di barat laut. Meliputi area seluas 207.600 km persegi dan dengan populasi 9,2 juta jiwa. Belarusia adalah negara terbesar ke-13 dan ke-20 terpadat di Eropa. Negara ini memiliki iklim hemiboreal dan secara administratif dibagi menjadi 7 wilayah. Minsk adalah ibu kota dan kota terbesarnya. Sebelum kita bahas negara Belarusia, yuk klik tombol subscribe terlebih dahulu agar channel Indo7 ini makin besar dan berkembang. Sejarah singkat Belarusia. Sampai abad ke-20, negara bagian yang berbeda pada waktu yang berbeda menguasai wilayah Belarusia modern, termasuk Kievan Rus, Kerajaan Polotsk, Kihariapatian, Lituania, Persemakmuran Polandia-Lituania, dan Kekaisaran Rusia. Sebagai buntut dari revolusi Rusia pada tahun 1917, negara-negara yang berbeda muncul bersaing untuk mendapatkan legitimasi di tengah perang saudara yang akhirnya berakhir dengan kebangkitan RSS Byelorusia yang menjadi Republik Konstituen pendiri Uni Soviet pada tahun 1922. Setelah Perang Polandia-Soviet, Belarusia kehilangan hampir setengah dari wilayahnya ke Polandia. Sebagian besar perbatasan Belarusia mengambil bentuk modernnya pada tahun 1939, ketika beberapa wilayah Republik Polandia kedua diintegrasikan kembali ke dalamnya setelah invasi Soviet ke Polandia, dan diselesaikan setelah Perang Dunia II. Selama Perang Dunia II, operasi militer menghancurkan Belarusia yang kehilangan sekitar seperempat penduduknya dan setengah dari sumber daya ekonominya. Republik ini dibangun kembali pada tahun-tahun pasca perang. Pada tahun 1945, RSK Belarusia menjadi anggota pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa bersama dengan Uni Soviet. Parlemen Republik memproklamasikan kedaulatan Belarus pada 27 Juli 1990. Dan selama pembubaran Uni Soviet, Belarus mendeklarasikan kemerdekaan pada 25 Agustus 1991. Setelah adopsi konstitusi baru pada tahun 1994, Alexander Lukashenko terpilih sebagai presiden pertama Belarusia dalam pemilihan bebas pertama dan satu-satunya di negara itu pasca kemerdekaan, dan menjabat sebagai presiden sejak saat itu. Lukashenko mengepalai pemerintahan otoriter dengan catatan hak asasi manusia yang buruk karena pelanggaran yang meluas. Lukashenko melanjutkan sejumlah kebijakan era Soviet, seperti kepemilikan negara atas sebagian besar ekonomi. Belarus adalah satu-satunya negara di Eropa yang secara resmi menggunakan hukuman mati. Pada tahun 2000, Belarus dan Rusia menandatangani perjanjian untuk kerjasama yang lebih besar, membentuk Union States. Belarusia adalah negara berkembang, menduduki peringkat ke-60 dalam Indeks Pembangunan Manusia. Negara ini telah menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak didirikan dan telah bergabung dengan CIS, CSTO, EAEU, OSCE, dan Gerakan Non-Blok.
Belarusia tidak menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dengan Uni Eropa, tetapi tetap mempertahankan hubungan bilateral dengan blok tersebut dan juga berpartisipasi dalam 2 proyek UI. Inisiatif Baku dan Kemitraan Timur, Belarusia menangguhkan partisipasinya dalam proyek Kemitraan Timur pada 28 Juli 2021, setelah UI memberlakukan lebih banyak sanksi terhadap negara itu. Jika Anda belum pernah mengunjungi Belarusia sebelumnya, fakta-fakta yang sangat aneh dan menakjubkan ini pasti akan memicu beberapa rasa penasaran Anda. Check this out. Sekitar 40% dari wilayah Belarusia ditutupi oleh hutan. Terkadang disebut sebagai paru-paru Eropa, Belarusia adalah rumah bagi salah satu bagian terakhir dan terbesar yang tersisa dari hutan purba besar yang pernah menutupi dataran Eropa, hutan Białowieża. Anda juga akan menemukan beberapa taman nasional yang menakjubkan untuk dijelajahi di sini. Ideal untuk pejalan kaki yang rajin dan penggemar udara segar. Dan garis hijau pada bendera Belarusia sebenarnya mewakili hutannya. Independence Avenue adalah jalan terpanjang di negara ini. Membentang lebih dari 15 km melintasi ibu kota, Independence Avenue melewati 5 alun-alun yang berbeda termasuk Factory Square dan October Square. Sepanjang sejarah, jalan ini tidak hanya bertambah panjang dan lebarnya, tetapi juga mengalami 14 kali perubahan nama, lebih banyak dari jalan lainnya di Minsk. Minggu Maslenitsa, Pesta Pancake. Disebut Minggu Maslenitsa, hari libur Slavia Timur ini dirayakan pada minggu terakhir sebelum Prapaskah. Pancake disajikan di setiap rumah untuk dinikmati bersama teman dan keluarga, serta disajikan di festival jalanan setempat. Orang Belarusia juga tidak menghindar dari topping kreatif, dari biji popi tanah yang dimaniskan dengan gula hingga sup jamur yang lezat. Kemungkinannya tidak mengenal batas. Mereka menyukai olahraga. Dengan 23.000 tempat olahraga terbuka untuk umum di seluruh negeri, jika warga Belarusia tidak bermain olahraga, kemungkinan mereka akan menontonnya. Olahraga favorit mereka meliputi sepak bola, bola tangan, hoki es dan tenis. Sedikit fakta menarik untuk Anda adalah pemain tenis terkenal Victoria Azarenka berasal dari Belarusia dan merupakan satu-satunya petenis pro Belarusia, perempuan atau laki-laki, yang pernah memenangkan gelar tunggal Grand Slam. Belarusia telah berkompetisi di Olimpiade sejak Olimpiade musim dingin 1994 sebagai negara merdeka. Menerima dukungan besar dari pemerintah, hoki es adalah olahraga paling populer kedua di negara ini setelah sepak bola. Tim sepak bola nasional tidak pernah lolos ke turnamen besar, namun tim Bad Borisov telah bermain di Liga Champion. Tim hoki nasional finish keempat di Olimpiade Salt Lake City 2022 menyusul kemenangan mengecewakan yang mengesankan atas Swedia di perempat final dan secara teratur berkompetisi di kejuaraan dunia, seringkali mencapai perempat final. Banyak pemain Belarusia hadir di Continental Hockey League di Eurasia, khususnya untuk klub Belarusia SC Dynamo Minsk, dan beberapa juga bermain di National Hockey League di Amerika Utara. Kejuaraan dunia IIHF 2014 diselenggarakan di Belarus dan kejuaraan dunia IIHF 2021 seharusnya diselenggarakan bersama di Latvia dan Belarusia, tetapi dibatalkan karena protes yang meluas dan masalah keamanan. Kejuaraan lintasan Eropa UEC 2021 dalam bersepeda juga dibatalkan karena Belarus tidak dianggap sebagai tuan rumah yang aman. Daria Dumraseva adalah biatlet terkemuka
yang penghargaannya mencakup 3 medali emas di Olimpiade musim dingin 2014. Pemain tenis Victoria Azarenka menjadi petenis Belarusia pertama yang memenangkan gelar tunggal Grand Slam di Australia terbuka pada tahun 2012. Dia juga memenangkan medali emas di ganda campuran di Olimpiade musim panas 2012 bersama Max Mirnyi yang memegang 10 gelar Grand Slam di nomor ganda. Olahragawan Belarusia terkenal lainnya adalah pengendara sepeda Vasyl Kyryenka yang memenangkan kejuaraan uji coba waktu dunia jalan 2015 dan pelari jarak menengah Mariana Arzamasova yang memenangkan medali emas di nomor 800 meter di kejuaraan dunia atletik 2015. Andrei Arlovski yang lahir di Babruysk, Belarusia SSR adalah petarung UFC saat ini dan mantan juara dunia kelas berat UFC. Belarus juga dikenal dengan pesenam ritmiknya yang kuat. Pesenam yang menonjol di antaranya Irina Zhukova yang meraih perak di Olimpiade Beijing 2008. Lyubov Cherkasaina yang meraih perunggu di Olimpiade London 2012 dan Maritina Staunauta peraih medali all-around perunggu dari kejuaraan dunia 2015. Grup senior Belarusia meraih perunggu di Olimpiade London 2012. Perpustakaan Nasional Belarusia sangat istimewa. Juga dikenal sebagai The Diamond of Knowledge, Perpustakaan Nasional Belarusia adalah struktur yang mengesankan. Berdiri setinggi 74 meter dengan 23 lantai dan dek pemandangan dari atas, tempat ini sulit untuk dilewatkan. Perpustakaan ini mendapat ketenaran sebagai salah satu bangunan paling tidak biasa di dunia. Rupanya, arsitek Michael Vinogradov dan Viktor Kramarenko diminta untuk membuat desain yang mencolok dan mereka melakukannya dengan baik. Kentang adalah makanan utama. Kentang yang sederhana adalah makanan pokok dari masakan Belarusia dan jarang Anda akan duduk untuk makan tanpa kentang disajikan. Dengan lebih dari 300 resep kentang untuk dipilih seperti tukmachi, kue kentang berlapis, dan kalduni, pangsit daging cincang bungkus kentang, Anda akan dimanjakan dengan banyak pilihan. Penggemar seni jalanan pasti menyukai Minsk. Berjalan-jalan di jalanan kota, Anda akan menemukan sejumlah mural besar berwarna cerah yang dilukis oleh berbagai seniman jalanan. Beberapa yang terbesar dapat ditemukan di Jalan Oktyabrskaya. Daerah kota ini dulunya adalah kawasan industri, tetapi para pemuda setempat telah menghembuskan kehidupan baru ke dalamnya. Sejak tahun 2014, Minsk telah menjadi tuan rumah Fulika Brazil, sebuah festival seni jalanan yang diluncurkan dalam kemitraan dengan kedutaan Brasil yang menyatukan seniman dari seluruh Belarusia dan Brasil. Bison adalah salah satu simbol nasional mereka. Saat memilih hewan nasional mereka, Belarusia memilih mamalia darat terberat yang masih hidup di seluruh Eropa. Dibawa kembali dari ambang kepunahan di awal 50-an, 2 bison Eropa dilepaskan ke hutan Białowieża. Saat ini ada sekitar 600 yang terlihat di sini. Simbol nasional lainnya adalah bangau dan cornflower. Tahayul sangat digandrungi. Orang Belarusia sangat menyukai tahayul. Yang sangat populer adalah Anda tidak boleh bersiul di rumah atau semua uang Anda akan habis. Mereka juga mengatakan bahwa Anda tidak boleh membersihkan rumah Anda setelah tamu pergi sampai mereka mencapai tujuan akhir mereka. Atau diyakini bahwa Anda telah mengenyahkan mereka dari hidup Anda untuk selamanya. Nah, itulah berbagai informasi seputar negara Belarusia dan sejuta pesonanya.
Jika Anda suka, like dan share video Indo 7 ini ya. Jika Anda ingin berdiskusi atau menambahkan fakta lain, tuliskan di kolom komentar ya.